Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat, insya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Dan ini saya sudah bersama dengan Talita. Iya, aku Talita dari kelas 8C Pak. Kelas 8C. Dan ini politikus muda. Wah iya Pak. Sebenarnya ini ya Pak ya. Kita tuh sebenarnya nggak ini apa ya, bahasnya tuh kayak bingung gitu ya Pak ya. Soalnya kan kita emang ini random gitu ya Pak ya. Tiba-tiba saya tuh ditelepon sama Pak Nur, kamu lagi ngapain, lagi ada acara apa? Nggak lagi ada acara apa-apa Pak. Terus habis itu ya udah kita konten aja kayak gitu dah. Dan aku udah sekarang dredeg banget gitu Pak. Soalnya kan kemarin belum ada persiapan, tiba-tiba pagi-pagi ditelepon sama Pak Nur, lagi ngapain, lagi ada acara apa gitu. Nah, ini kan spesial ini Talia. Iya, spesial. Berarti ini acara kita ini tidak ada settingan, tidak ada rencana, pokok moro-moro kita ini ngomong gitu kan. Iya, benar banget. Jadi ini kayak mengikuti alur ya, Pak ya. Mengikuti alur, tapi alurnya gak jelas. Iya, alurnya nggak jelas. Soalnya kan emang ini random ya, Pak ya. Gitu. Oke, dan ini kita harus mampu begitu Tal. Sebagai seorang presenter Mugaru ya, kita ini kan harus random bisa, Iya, benar. terus terencana juga bisa, kan begitu kan? Iya, benar Pak. Karena apa? Presenter Mugaru ini calon-calon pemimpin bangsa kita. Wah, keren banget ya Pak ya, presenter Mugaru ini ya Pak ya. Keren banget. Berarti nanti kamu ini kalau jadi seorang pemimpin Tal, jadi seorang presiden gitu kan, nggak boleh istilahnya itu apa namanya, ngomong itu nggak tahu nggak boleh ya, harus Iya, tahu emang gitu kan. nggak boleh ya Pak ya. Nanti kelihatan apa ya gitu ya Pak ya. Soalnya kan sebagai seorang presiden gitu kan ya Pak ya. Nah, seorang presiden itu harus tahu gitu kan. Kenapa nggak tahu? Ya jangan, saya nggak tahu. Jangan tanya saya itu kan. Wah, itu kayaknya sering denger ya Pak ya, tapi Iya. kayaknya nggak usah disebut gitu kan ya Pak ya. Iya. Oke Tal, kamu udah sarapan belum Tal? Alhamdulillah aku udah Pak, dan aku hari ini sarapan ikan tongkol nih Pak, dan itu enak banget Pak. Kalau Pak Nur nih udah sarapan dan makannya apa nih Pak? Pak Nur udah sarapan. Nah, sarapannya itu pakai oseng-oseng kangkung. Wah, oseng-oseng kangkung, Oseng-oseng enak deh Pak. Terus lauknya itu pindang Tal. Wah, enak banget, itu perpaduan yang sangat enak banget gitu Pak. Sangat maknyus. Iya bener banget, apalagi kalau dimakan pagi-pagi gitu kan Pak ya. Nah, Itu kayak enak banget gitu. ketika perut kita kosong terus ada makanan seperti itu, luar biasa. Iya bener banget Pak, apalagi kalau misalkan kita udah bener-bener lapar gitu ya, dari malam belum makan, habis itu disuguhin makanan yang kayak gitu, pasti udah langsung ludes gitu ya Pak ya. Nah, mantap. Dan ini lebih mantap mungkin kalau dihargai Tal ya. Ini kan pindang sama kangkung gitu Iya. kan. Ini kalau dihargai mungkin sekitar 17.000 lah Tal. Wah, untuk 17.000 piring ya itu. Pak ya. Iya, Iya lumayan gitu. ya Pak ya. Tapi Iya. emang enak sih Pak ya. Jadi kalau misalkan enak ya nggak apa-apa gitu, mahal gitu ya Pak ya. Kalau misalkan nggak enak terus mahal itu kan kayak pasti kita ngeresulah ya Pak ya. Pasti kayak ngerasani gitu ya Pak ya. Nah, 17.000 itu dapat kangkung sama ini Tal. Pindang. Sama pindang. Lah, kemudian kalau misalnya Tal. Oh iya Tal, ini ngomong-ngomong masalah makanan ini ya. Iya. Kalau tadi kan 17.000 itu kan dapat kangkung sama pindang gitu kan. Nah, katanya ngomong-ngomong untuk makan gratis Tal. Makan Wah, siang gratis. makan Tal. siang gratis Ini ya kan Pak. cuma 15.000 Tal. Wah, Ini itu dapat apa ini Tal? kira-kira kayaknya dapat nasi sama ikan ayam secuil paling Pak ya. Mungkin kayak gitu ya Pak ya. Soalnya kan aku juga belum dapet gitu loh Pak. Soalnya emang kan ini belum ini ya Pak ya, belum resmi gitu kan. Jadi makanya kita belum dapet. Jadi kayak aku menanti-nanti sih Pak sebenarnya. Gimana sih sosok makan siang gratis yang 15.000 gitu loh Pak. Iya, rupanya kayak ngopo. Iya, kalau nasi di Mugaru itu kan 8.000 ya Pak ya. Dan Nah. itu udah lumayan banyak gitu kan. Tapi aku lebih kepo lagi nih, 15.000 tuh dapat apa gitu loh Pak. Kayak menanti-nanti banget, apalagi kan kalau misalkan siang-siang nih Pak ya. Apalagi buat anak-anak yang misalkan orang tuanya sibuk gitu kan, pasti kan nggak dibekalin. Terus habis itu ada program ini pasti seneng banget dong Pak, ada makan siang gratis. Jadi orang tua tuh nggak perlu repot, dan aku ini sedang menanti-nanti Pak. Makan siang gratisnya tuh apa dan kira-kira enak atau enggak gitu Pak. Iya, kalau jadi Tal. Ya kalau jadi ya Pak ya. Kalau nggak jadi kan kita kan setiap hari kan memang sudah makan Tal ya. Iya sudah makan. Sudah makan, sudah kenyang. Lah wong 17.000 itu aja sudah dapat kayak gitu kan. Sudah Iya. kenyang kan gitu kan.
Lah ini 15.000 ini, waduh, 15.000 ini apa kan begitu kan? Iya, biasanya tuh Pak kalau di warteg itu sekitaran 20 ribuan atau pokoknya sekitar 19 ribuan itu udah dapat nasi banyak banget. Nah, kalau 15 ribu itu dapat apa Pak kira-kira? Kok menurut Pak Nur nih, menurut bayangan Pak Nur? Iya mungkin ini nasi kangkung tanpa pindang tal. Wah, itu Pindangnya kayaknya itu kan lebih 2.000 sendiri kan? ngenes ya Pak ya. Kalau misalkan cuma nasi sama sayur gitu kan. Apalagi buat yang nggak pecinta sayur gitu, tambah kayak ngenes tambah dibuang gitu kan bisa-bisa ya Pak ya. Kayak kok cuma dapat nasi sama sayur, tapi nggak apa-apa Pak, harus disyukuri kalau misalkan emang jadi ya Pak ya. Nah, Tal, ngomong-ngomong kamu setuju gak sih Tal dengan program makan siang gratis itu? Sebenarnya setuju sih Pak, tapi kadang kan nih kayak si dananya sendiri juga kan cuma 15 ribu. Tapi kalau setuju Pak, karena kan emang kebanyakan dari para orang tua di Indonesia ini kan ini Pak kerja semua, iya sibuk. Mereka tuh kayak mikirin anaknya tuh kayak apa ya Pak, kadang mikirin kadang enggak gitu Pak. Jadi orang tua tuh bawain bekal anak tuh enggak setiap hari kayak aku gitu Pak, kadang-kadang bawa bekal kadang enggak. Jadi ya emang kayak setuju, tapi kayak dananya tuh loh Pak, kayak harus ditambah. Iya harus ditambah gitu. Kayak 15 ribu tuh dapat apa? Soalnya ayam hisana itu aja Pak 16 ribu satu, nggak pakai nasi itu Pak. Oh iya. Ini kan berarti kamu ini setiap hari ini kan bawa bekal Tal? Oh enggak Pak, aku nggak bawa bekal, biasanya ini beli di kantin. Oh beli di kantin. Iya benar. Iya. Beli apa enggak sih Tal? Kadang beli kadang enggak ya Pak ya, kadang beli kadang enggak. Oh iya, kadang beli kadang enggak. Iya, kadang-kadang minta mama. Iya, banyak enggaknya sih Pak. Soalnya apa ya Pak ya, emang disuruh mama gitu, nggak usah bawa bekal, nanti minta mama aja gitu. Jadi aku sangat senang dengan kata-kata itu Pak. Jadi ya emang sungguh menyenangkan gitu Pak. Iya. Tal, kamu kebayang nggak sih Tal, kalau misalnya ya anak-anak se-Indonesia ini seumuran SMP ya, ini diberikan makan siang gratis, itu gimana caranya Tal? Cara apa ya? Yang masak siapa? Wah, terus yang gimana masak pendistribusiannya? Karena gini loh, misalnya Mugaru ini aja 350 siswa misalnya ya, Iya. ini dikasih makan siang gratis tiap hari loh Tal. Setiap hari. Ini kan prosesnya ini kan juga lumayan ribet gitu Iya loh. Pak, soalnya kan setiap hari ganti menu gitu ya Pak ya. Terus habis itu setiap hari harus belanja. Belum orang-orangnya itu juga, orang-orangnya kalau misalkan izin capek, soalnya kan setiap hari masak pagi-pagi gitu kan kayak kasihan gitu ya Pak ya. Soalnya kan setiap hari suruh masak. Emang sih ibu-ibu kan kerjaannya setiap hari masak, tapi ya gimana gitu loh Pak. Kamu membayangkan itu ruwet atau enggak itu? Kalau aku bayangin sih juga ribet ya Pak ya. Setiap hari harus ganti menu, habis itu harus belanja subuh-subuh, habis itu orangnya itu juga belum kayak misalkan ada kan orang yang masaknya tuh langsung tak gitu Pak, langsung cepat. Kadang ada juga orang yang harus lihat resep jadinya lama gitu. Jadi ya terburu waktu juga gitu. Terus habis itu ya ribet juga sih Pak, dari dana, habis itu dari pas beli, habis itu pas masak juga. Jadi ya menurutku kayak ribet banget gitu Pak. Iya. Ini kan dimaksudkan supaya anak-anak itu para pelajar itu kan tidak kekurangan gizi kan begitu Talia. Tapi kan ini kan kalau menurut Pak Nur ini Talia, ini kan misalnya yang kekurangan gizi itu berapa, itu saja yang dikasih sebenarnya. Iya benar banget Pak. Jadi Gitu, sebenarnya anak-anak di Indonesia tuh yang kekurangan gizi nggak banyak ya Pak ya sebenarnya ya, cuma sebagian doang. Jadi menurutku jadi kayak gitu juga sih Pak ya. Sebenarnya yang kekurangan gizi aja kayak di desa-desa terpencil tuh kan biasanya kadang ada yang kesusahan buat makan, ada yang kesusahan buat sekolah gitu ya Pak ya. Jadi ya menurutku buat anak-anak yang tinggal di pedesaan kecil aja gitu yang dikasih, gak usah yang di bagian kota-kota. Biasanya tuh yang dikasih tuh yang bagian kota besar gitu Pak. Jadi yang tinggal di pedesaan kecil tuh biasanya kayak dihiraukan gitu loh Pak. Oh, tidak dihiraukan. Iya, jadi apa ya? Kadang tuh mereka tuh nggak direken lah istilahnya, kayak ya udah terserahmu lah, kan aku ngurusin yang di kota-kota besar biar kelihatan gitu loh Pak. Maksudnya kayak ya biar terlihat pencitraan. Iya kayak gitu Pak. Oh iya. Jadi gini Tal, kalau misalnya Tal kamu nggak dapat makan siang gratis Tal ya, kamu masih bisa makan nggak?
Alhamdulillah masih bisa ya Pak ya, Bergizi insya Allah ya Pak. Dan kamu iya. ini kan nggak kekurangan gizi, Tal? Iya, aku nggak kekurangan gizi nih alhamdulillah. Soalnya emang orang tua aku sangat melengkapi giziku gitu kan. Nah, iya, kalau kamu ngaku kurang gizi itu terlalu, Tal. Iya, terlalu Karena banget melihat Pak. dari postur iya, tubuhmu ini postur tubuhku tuh udah mencerminkan kelebihan gizi. Iya, makanya harus berbagi-bagi gizi ya Pak ya. Nah, jadi walaupun tidak kalau di Mugaru lah, khususnya di Mugaru lah, ini kan walaupun tidak ada makan siang gratis, tetap aja gizinya tercukupi. Iya, alhamdulillahnya. Nah, kalau menurut Pak Nur malah begini, Tal, biar nggak ribet, Tal ya ini. Ini kan kita kan ngomong-ngomong kan? Iya, ya? ngomong-ngomong kita kan nggak ada ya? yang kayak menjelekkan gitu Pak ya, nggak ada. Iya, kita kan omon-omon ya. Iya, omon-omon ya Pak ya. Iya. Itu sebenarnya kata-kata legend itu Pak, omon-omon itu. Itu sebenarnya udah lama juga sih Pak, omon-omon itu nggak keluar lagi, tapi ya udah. Kalau menurut Pak Nur apa tadi? Iya, kalau menurut Pak Nur gini, biarlah masalah makanan itu orang tuanya sendiri yang mengurusi ya, yang menanggung. Begitu kan. Terus yang digratiskan itu bukan makan siangnya, Tal. Iya. Tapi biaya pendidikannya. Iya, benar banget, Pak. Karena biaya mereka itu nggak bisa makan itu kan karena untuk bayar pendidikannya itu. Iya, benar banget. Gitu Soalnya kan. pendidikan di Indonesia ini cukup mahal ya Pak ya. Nah. Apalagi kayak sekolah-sekolah yang swasta gitu kan cukup mahal. Terus habis itu kalau di daerah pedesaan kecil tuh banyak anak-anak yang nggak sekolah Pak. Soalnya karena kekurangan uang itu tadi buat biaya pendidikan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya semua anak ini kan bisa sekolah Italia, kan gampang, lebih gampang hitungnya gitu loh ya. Iya. Berapa anak gratiskan kan penak ngitungnya. Iya. Terus pendistribusiannya pun juga enak daripada makan siang gratis itu kan. Iya. Waduh ribet ya Pak ya. Soalnya Iya. harus masak, harus beli ini, beli itu. Kalau misalkan biaya pendidikan yang digratiskan kayak tinggal bilang ke sekolah gitu kan, gratiskan ini gitu. Jadi kayak lebih gampang gitu ya Pak ya. Lebih gampang, lebih simpel dan banyak anak yang sekolah gitu Dan loh ya. banyak anak yang berilmu ya Pak ya. Berilmu, begitu. Sebenarnya di Indonesia ini Pak, banyak orang yang berilmu, banyak yang orang yang sampai kuliah tuh S3 terus habis itu kayak cum laude itu banyak Pak. Tapi itu kayak mereka tuh jarang digunakan di dalam negara kita. Jadi negara kita tuh kebanyakan menggunakan yang ijazah SMA kayak gitu. Jadi yang kuliah sampai S3 tuh jarang banget gitu loh Pak digunakan. Jadi kelihatannya tuh kuliah S3 tuh dikit banget peminatnya, bukan peminatnya sih, dikit banget yang masuk ke S3. Padahal tuh sebenarnya banyak banget gitu loh Pak. Dan banyak banget orang di Indonesia nih yang berilmu gitu Pak. Iya, sebenarnya Indonesia ini tidak kalah SDM-nya ya Italia. Iya, nggak kalah Pak. Cuma karena itu kan kadang-kadang itu kan nggak keurus gitu loh ya. Iya, nggak keurus. Nah, ini kalau ngomong-ngomong keurus atau enggaknya, Tal, ini kan bukan hanya yang tamatan tinggi, kemudian orang pinter gitu kan. Orang-orang yang berjasa, misalnya atlet gitu kan. Iya. Atlet itu kan kadang-kadang kalau bukan kadang-kadang, kalau sudah pensiun, sudah tidak punya kerjaan, ya mereka ini Lontang-lantung ya Pak ya. terlantar. Iya, terlantar. Nah, Apalagi buat yang atlet kayak disabilitas gitu loh Pak. Nah, Itu kan kayak kasihan banget habis menangin lomba terus habis itu sertifikat atau pialanya diambil terus habis itu ya udah dibiarin gitu kan Pak ya. iya. Dan kalau mereka tidak punya uang, Tal, nah ini medali-medalinya itu dijual, Tal. Wah, Misalnya kasihan medali banget ya, Pak ya. emas. Iya, dulu itu Pak Nun pernah melihat di acara TV ya. Itu kan ada seorang atlet, itu kan pelari cepat dia, Tal. Wah, iya terus. Pelari cepat. Kemudian dapat medali emas. Kemudian dia itu masa tuanya itu sudah tidak keurus gitu kan. Sudah mengharumkan nama bangsa, tapi masa tuanya itu nggak keurus. Akhirnya medalinya itu dijual satu persatu, Tal. Wah, itu kasihan banget sih Pak. Padahal kan buat dapetin medali emas itu susah ya Pak ya. Butuh Iya. latihan berapa bulan, berapa minggu gitu kan, kayak bukan suatu hal yang mudah untuk dicapai gitu Pak. Dan semua orang tuh bukan nggak bisa ya Pak, sulit gitu loh buat Sulit mendapatkan medali mendapatkannya. emas gitu. Tapi karena untuk kehidupan ya Pak ya, untuk menjalankan kehidupan akhirnya semua medali emas itu dijual. Dan itu kasihan Dijual. banget Pak. Iya, masa kita mau makan medali, Tal? Wah, nggak mungkin ya Pak. Pasti Iya. gigi kita tuh klotak-klotak gitu ya Pak Iya. ya. Jadi ya makanya itu medali emasnya dijual gitu ya Iya, Pak ya. dijual, ditukar beras, kemudian dimakan. Iya. Kemudian ada petinju, Tal. Petinju ini dulu pas waktu Pak Nur masih TK dan SD itu juara dunia, Tal. Juara Dari dunia. Indonesia, kelas bantam junior ya. Nah, itu kan juara dunia. Nah, masa tuanya gimana? Masa tuanya jadi satpam, Tal. Wah, kasihan banget sih Pak. Dulunya petinju, atlet gitu kan, mengharumkan nama bangsa, tapi tiba-tiba jadi satpam. Itu kan kayak kasihan banget gitu ya Pak ya. Seharusnya ini kan diangkat sebagai pegawai negeri, jadi masa Iya. tuanya itu masih tetap
diurusi lah, walaupun tidak cukup semua, tapi kan masih ada dari pemerintah gitu. Iya, benar banget. Karena perjuangan seorang atlet itu nggak main-main gitu kan. Iya. Nggak bisa langsung tek langsung dapat emas, enggak. Itu pasti latihannya keras sekali. Dan kalau sudah jadi atlet, mau kerja yang lain itu kan juga Susah ya Pak ya. susah karena wih atlet gitu kan. Seharusnya pemerintah ini juga ini ya Tal. Iya Pak, ya emang Peduli Tal. peduli ya Pak ya. Emang Iya. sangat peduli pemerintah kita itu Pak. Iya, lah engko nek umpamane kita ini kan sudah menjadi atlet, kemudian masa depannya nggak terurus gitu kan, diklaim prakno ae. Lama-lama ini nanti orang juga tidak mau jadi atlet. Iya, gitu. males ya Pak ya. Mereka tuh kebanyakan kayak tinggal kerja di perkantoran gitu ya Pak ya. Soalnya kan emang kalau misalkan kita jadi atlet, kita udah menang, kita udah dapat banyak juara, pasti kita ujung-ujungnya diterlantarkan ya Pak ya. Ujungnya diterlantarkan. Tapi kalau pas lagi menang kali ya, pas lagi menang, ya, juara dunia gitu kan, semua pejabat ini kan pada berebutan untuk menyambut, untuk. Tapi kalau udah lama, sudah nggak menjabat lagi, sudah, pokoknya dicuekin aja lah, diklaim. Iya, istilahnya kayak dibuang gitu ya Pak ya. Nah, dibuang seperti itu, dan itu kasihan ya Tal ya. Iya, kasihan banget. Tapi warga Indonesia tuh banyak basian Pak yang pengen jadi atlet. Tapi tuh sebenarnya mereka tuh nggak lihat gitu loh dari atlet-atlet sebelumnya tuh gimana sih kehidupannya setelah mengharumkan nama bangsa tuh mereka belum lihat. Atau mungkin mereka udah lihat tapi tetap menginginkan untuk menjadi atlet gitu ya Pak. Sebenarnya tekad dari warga Indonesia tuh besar banget Pak. Bakal buat apa ya Pak? Kalau untuk menyampai maksudnya kayak menggapai sesuatu gitu loh Pak, itu besar banget tekadnya. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan tekadnya udah tercapai tiba-tiba dibuang oleh pemerintahan kita gitu Pak. Iya, dan ini kedepannya jangan sampai terjadi lah. Pokoknya yang mengharumkan nama bangsa ini juga harus diperhatikan gitu Iya, kan. benar banget. Dan kita ini kan walaupun tidak sampai mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, kita itu kan juga warga negara gitu kan. Iya, Ya, benar. seharusnya semua warga negara itu yang memang diperhatikan gitu loh. Iya benar banget. Paling kasihan tuh warga-warga kecil Pak, yang bukan tinggal di bagian kota-kota besar. Itu tuh hidupnya kasihan banget Pak. Jadi tempat tinggalnya tuh udah kumuh, habis itu rumah-rumahnya tuh juga udah kumuh, udah jelek gitu. Tapi mereka tuh buat nyari makan, terus habis itu buat biaya pendidikan tuh susah gitu loh Pak. Jadi ya apa ya, kasihan banget itu loh. Tapi program presiden kita ke depannya adalah makan gratis ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin itu bisa dirubah ya Pak ya dengan biaya pendidikan gratis. Iya. Kalau gitu. makan gratis itu kan ininya Tal. Iya, ini yang semakin Kalau membesar pendidikan ya, Pak, gratis ya. ininya Tal. Iya. Jadi pilih ini atau pilih Perut. ini. Kalau ini toeng, kalau ini toeng. Iya, kayak sebenarnya tuh harus biaya pendidikan aja ya Pak ya. Nah itu, dan itu nanti kamu harus melihat-lihat lagi di media sosial, sosmed ya Tal ya. Iya, Bagaimana perkembangannya ide makan gratis ini dan lain Iya. sebagainya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang random seperti ini Tal. Iya. Besok pagi ya Tal ya. Iya, Besok Pak. pagi lagi kita akan mengupgrade pengetahuan muka lover semuanya supaya kita tetap semangat dan peduli. Iya, dengan Ya, negara kita. dengan negara kita. Akhirnya saya Pak Nur Dan saya Talita. mengucapkan terima kasih dan, Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.